la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad tidak bisa menciptakan hidayah. La tahdi, orang yang kamu inginkan untuk mendapatkan hidayah. Bukan berarti Rasulullah mencintai orang kafir, tidak. Man ahbabta artinya innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad itu tidak bisa menciptakan hidayah kepada orang yang kamu ingin dia mendapatkan hidayah. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Haruri wa ila muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia, yaitu majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan menjelaskan penafsiran Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Sebelumnya mari kita mengikhlaskan niat kita
lillahi ta'ala, bahwa kehadiran kita ini semata-mata untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu diingatkan bahwa pada hari ini kita berada pada Yaumu Arafah, hari yang termulia dalam satu tahun. Rasulullah bersabda, afdalul ayyam yaumu Arafah. Hari-hari yang termulia dalam satu tahun adalah hari Arafah. Dan kita dianjurkan pada hari ini untuk memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih, takbir, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal-amal soleh yang lainnya. Berpuasa pada hari ini bagi selain orang yang haji seperti kita, dan amal-amal soleh yang lainnya, sedekah, termasuk di pagi hari ini kita memulainya dengan hadir dalam majelis ilmu. Maka jangan lupa untuk mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayatnya panjang tetapi kita hanya menjelaskan bagian dari ayat tersebut, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din. Hadirin rahimakumullah, la ikraha fid din, ayat ini sering disalahpahami oleh sebagian orang, karena makna zahir dari ayat ini adalah dikatakan tidak ada paksaan di dalam beragama, sehingga sebagian orang itu beranggapan bahwa memang dalam beragama, dalam menganut agama itu manusia itu bebas sebebas-bebasnya untuk memilih mana agama yang dia sukai. Jika dia ingin agama ini, ya boleh. Jika ingin agama itu, boleh. Sebagian memahaminya seperti itu, bahwa setiap orang itu bebas sebebas-bebasnya untuk memilih agama untuk dirinya. Jika dipahami seperti itu, tentu nanti akan bertabrakan dengan ayat yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu firman Allah, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Demikian juga dengan ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam untuk dipeluk sebagai agama dia, maka dia tidak akan diterima, dan dia di akhirat akan tergolong sebagai orang-orang yang merugi. Jadi jika dikatakan manusia itu bebas memilih, sementara dikatakan dalam Al-Quran ayat yang lain bahwa Allah nggak akan menerima orang yang memilih agama selain Islam sebagai agamanya. Maka di sini ada kontradiksi. Sementara kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kalamnya itu tidak kontradiksi. Kalamullah itu yata'adad, saling menguatkan, bukan yatanaqad, bukan saling kontradiksi, bukan saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Karena itu ayat ini la ikraha fid din, maka harus kita pahami dengan pemahaman yang benar, tentu berdasarkan penafsiran dari para ulama. Kita harus merujuk kepada tafsir-tafsir mu'tabar dari para mufassirin yang mu'tabarin. Kita harus merujuk ke sana, baru kita akan mengetahui apa sesungguhnya penafsiran dari ayat ini. Bukan hanya sekedar dibaca terjemahnya kemudian dipahami sebagaimana dalam terjemahan itu, tetapi seseorang harus memahaminya secara
secara komprehensif, secara lengkap, dengan menghubungkan dengan ayat-ayat yang lain, tentu itu semuanya hanya bisa dilakukan oleh seorang mufassir, ahli tafsir yang memang mu'tabar. Hadirin artinya diakui keahliannya di dalam menafsirkan Al-Quran, karena memang dia telah memenuhi syurut al-mufassirin, memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufassir. Karena tidak semua orang itu bisa menafsirkan Al-Quran. Apa yang kita sampaikan dan apa yang kita tulis dan sampaikan setiap hari ini adalah bacaan terhadap penafsiran para ulama. Bukan saya menafsirkan. Sehingga bahasanya kita menjelaskan penafsiran ayat, bukan kita menafsirkan ayat, tetapi menjelaskan penafsiran ayat sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka. Demikian juga pada pagi hari ini firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, kita jelaskan berdasarkan penafsiran dari para ulama tafsir. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam menafsirkan ayat ini, la ikraha fid din, para ulama menafsirkannya dengan 3 penafsiran. Jadi ada 3 penafsiran yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka terhadap ayat la ikraha fid din. Dan tidak ada satu penafsiran pun sebagaimana yang dipahami oleh segelintir orang pada masa sekarang yang mengatakan kebebasan beragama. Tidak ada pemahaman yang seperti itu dari 3 penafsiran yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, bahwa hadhil ayah mansukhatun bi ayatil qital. Yang pertama, para ulama mengatakan bahwa ayat ini itu mansukhah. Apa artinya mansukhah? Telah dihapus, hukumnya itu telah dihapus dengan ayatul qital, ayat yang menjelaskan tentang izin untuk berperang. Jadi di sini ada ayat al-qital yang disebut dengan ayatul qital, yaitu ayat-ayat yang berisi izin untuk umat Islam melakukan atau memerangi orang-orang kafir. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa ini ayat ini la ikraha fid din itu mansukhah, sudah dihapus hukumnya dengan ayatul qital, sehingga hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ayat yang nasikhah, yang menasakh ayat itu, yaitu ayatul qital. Karena ayat ini berlaku ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di Makkah Al-Mukarramah. Di awal beliau berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah dengan tanpa ada peperangan sama sekali. Rasulullah selama berada di Makkah, pada awalnya beliau berdakwah secara sirriyah. Sirriyah artinya secara individualis, secara orang per orang. Rasulullah datangi orang ini, diajak untuk masuk Islam. Datangi orang ini, diajak masuk Islam. Perorangan dakwah beliau. Ini yang dimaksud dengan dakwah sirriyah. Bukan artinya bahwa Rasulullah dakwahnya itu secara sembunyi-sembunyi karena takut, enggak. Tetapi Rasulullah berdakwah secara perorangan. Itu yang dimaksud dengan dakwah sirriyah. Kemudian yang kedua, Rasulullah berdakwah jahriyah, yaitu secara berkelompok. Rasulullah memanggil kerabatnya, dikumpulkan jadi satu, kemudian diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini namanya dakwah jahriyah. Selama 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah itu sama sekali beliau tidak melakukan peperangan. Tidak ada perang di Makkah.
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya itu disiksa, dihina, diludahi, dicaci maki begitu luar biasa oleh orang-orang kafir. Tetapi perintahnya adalah maafkan, maafkan, maafkan. Mereka dimaafkan, ditunjukkan akhlak Islam kepada mereka dan dimaafkan. Rasulullah membalas kejahatan orang-orang kafir dengan kebaikan, sehingga banyak di antara orang-orang kafir yang kemudian tersentuh mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam. Jadi selama 13 tahun di Makkah, Rasulullah dan para sahabatnya disakiti, bahkan dibunuh, disiksa. Bagaimana apalagi yang terjadi kepada siapa? Para budak-budak yang telah masuk Islam, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, bapak ibunya. Bagaimana mereka diazab dengan sangat sadis, tetapi apa? Rasulullah memaafkan mereka dengan pengertian Rasulullah tidak membalas dengan perlakuan yang sama, tetapi Rasulullah membalasnya dengan kebaikan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah selama di Makkah. Kenapa? Karena memang nggak ada izin untuk berperang. Nah, dari sisi hikmahnya bahwa ketika di Makkah memang umat Islam jumlahnya belum begitu banyak. Umat Islam belum kuat, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Makkah itu tidak ada izin untuk berperang. Nah, setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, hijrah bukan karena takut, tetapi hijrah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Yathrib yang kemudian menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Nah, beberapa saat kemudian setelah Rasulullah hijrah, kemudian turunlah ayatul qital, yaitu ayat yang memberikan izin kepada Rasulullah dan umat Islam untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Jadi pada awalnya umat Islam diperintahkan untuk apa? Boleh memerangi. Nah, umat Islam boleh ketika sudah di Madinah ini, setelah 13 tahun dakwah di Makkah tanpa peperangan, ketika di Madinah kemudian ada izin, ya, izin untuk berperang atau izin untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi. Yang memerangi Rasulullah. Ini namanya perang defensif, perang secara defensif untuk membela diri. Karena diperangi maka memerangi. Itu sehingga kemudian terjadi perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang seterusnya yang jumlahnya sangat banyak, kemudian terus dilanjutkan oleh para sahabat. Nah, yang awalnya beliau diberi izin berperang, memerangi orang yang memerangi, tetapi pada tahap berikutnya beliau juga diizinkan untuk memerangi orang kafir yang tidak memerangi umat Islam juga. Ini semuanya bukan menafikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi alam semesta. Inna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Karena rahmah yang hakikiyah, rahmat yang sebenarnya adalah rahmat Islam. Adalah rahmat Islam. Karena dengan seseorang masuk ke dalam Islam, maka seseorang mendapatkan rahmat terbesar. Rahmat terbesar, karena dengan rahmat itu manusia akan masuk ke dalam surga, mendapatkan kebahagiaan yang abadi, mendapatkan keselamatan yang abadi di akhirat. Inilah rahmah yang tidak tertandingi oleh rahmah-rahmah yang lainnya. Rahmat Allah sangat luas,
Di alam semesta ini rahmat Allah sangat luas. Kita tidak sedetik pun kecuali mendapatkan rahmat Allah. Kesehatan adalah rahmah dari Allah. Hidup adalah rahmah dari Allah. Bisa makan, bisa minum, memiliki anggota badan yang sempurna, semuanya itu adalah penampakan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Udara ini adalah rahmat dari Allah. Rahmat Allah sangat luas, tetapi rahmat terbesar adalah Islam, dan itu rahmat itu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Nah, adanya peperangan yang terjadi itu tidak bertentangan dengan itu, karena Rasulullah ingin mereka orang-orang kafir mendapatkan rahmat. Rasulullah dengan perintah Allah menghendaki bahwa orang-orang kafir mereka bisa masuk ke dalam surga. Mereka di akhirat bisa mendapatkan keselamatan sehingga tidak masuk ke dalam neraka, tidak abadi di dalam neraka. Mereka ingin diselamatkan. Mereka dipaksa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ini kemudian ada izin untuk berperang itu. Dan perlu diketahui bahwa perang di situ tentu ada aturan-aturan. Tidak sembarangan seperti yang dilakukan oleh orang pada masa sekarang, oleh Barat terhadap Islam, oleh perang-perang sekarang, perang yang sadis tidak mengenal aturan. Nah, tetapi peperangan itu pada masa lalu itu ada aturan-aturan syarak yang harus ditaati. Ada aturan-aturan agama yang harus ditaati. Bahkan tidak sembarangan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang-orang tua, tidak boleh merusak dan sebagainya. Tetapi sekarang apa? Perang, dibom sana sini, yang kena adalah orang-orang yang kemudian anak kecil, perempuan, orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan, semuanya hancur, bangunan-bangunan runtuh dan sebagainya. Apakah perang seperti itu dalam Islam? Tidak, sama sekali tidak. Perang itu adalah tentara dengan tentara, bukan melibatkan masyarakat, rakyat secara umum. Tetapi penguasa melawan penguasa, dijatuhkan sehingga rakyatnya mereka bisa masuk Islam, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka menghalangi rakyatnya untuk masuk ke dalam agama Islam, maka penguasa ini diruntuhkan agar mereka kemudian bisa masuk ke dalam Islam, mendapatkan rahmat Islam yang menjadikan mereka nanti mendapatkan keselamatan di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga tidak seperti yang diklaim oleh para teroris, oleh para radikalis yang mereka mengklaim jihad, mereka mengklaim perang dalam Islam, jihad fisabilillah, tetapi ternyata sama sekali tidak sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam. Ini harus diwaspadai. Nah, tetapi bahwa dalam Islam itu ada izin berperang, bahwa dalam Islam itu ada perintah perang, bahwa dalam Islam sejarahnya itu pada masa Nabi ada peperangan-peperangan, pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya ada peperangan-peperangan dalam rangka untuk menyebarkan rahmat, menyebarkan Islam agar dipeluk dan terbukti Islam telah menyebar di seluruh dunia, sebagian dengan peperangan dan sebagian dengan cara yang damai. Dua-duanya melihat kepada kondisi keadaan. Di Indonesia, alhamdulillah, Islam disebarkan dengan damai, tanpa ada peperangan sama sekali. Nah, itu semuanya patut untuk disyukuri. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penafsiran yang pertama dari para ulama yang sudah dijelaskan oleh para ulama, yaitu bahwa
ayat ini, hadhil ayah mansukhatun bi ayatil qital. Ayat la ikraha fiddin itu sudah dihapus hukumnya dengan ayat yang menunjukkan izin berperang. Misalnya ada ayat lain yang menunjukkan izin berperang. Al-Baqarah ayat 190. Banyak ya, tetapi ini salah satunya saja. Qala ta'ala wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah kalian di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, perangilah orang-orang yang memerangi kalian, wa la ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini penafsiran yang pertama. Kemudian penafsiran yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan la ikraha fiddin itu artinya tidak ada paksaan terhadap hati orang-orang kafir untuk masuk Islam. Bahwa nggak bisa seseorang itu memaksa orang kafir, memaksa hati orang kafir untuk masuk ke dalam agama Islam. Nggak bisa. Masalah hati itu nggak bisa dipaksa. Hati seseorang itu nggak bisa untuk dipaksa. Yang dipaksa itu apa? Zahirnya, fisiknya. Tetapi hati seseorang tidak dipaksa, tidak bisa dipaksa untuk ini dan itu. Selain bahwa hati itu sesuatu yang ya tidak terlihat, bagaimana seseorang bisa memaksanya? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan seseorang itu mendapatkan hidayah atau tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia yang khaliqul hidayah, Dia yang telah menciptakan hidayah. Maka Allah itu yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah itu memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, yang sudah Allah tentukan, dan juga Allah itu menyesatkan sebagian orang yang Allah kehendaki. Artinya yang telah ditentukan sesat oleh Allah, maka dia sesat. Manusia tidak bisa menciptakan hidayah di hati manusia. Dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 272, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Laisa 'alaika hudahum, bukan kemampuan kamu untuk memberikan hidayah kepada mereka. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah itu yang menciptakan hidayah di hati orang yang Allah kehendaki. Jadi tugas kita itu hanya menyampaikan saja, Adapun hidayah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyampaikan, itu yang menciptakannya. Rasulullah hanya menyampaikan. Kita para mubaligh, kita para dai, tugas kita juga menunjukkan jalan hidayah. Inilah jalan hidayah. Kita memberitahu jalan hidayah, jalan keselamatan, jalan menuju kebahagiaan yang abadi, keselamatan di akhirat. Ini jalannya. Jalannya adalah Islam. Jalannya adalah dengan cara masuk Islam. Jalannya adalah dengan cara taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini jalan hidayah. Tugas kita menunjukkan saja. Adapun hidayah pada seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menentukannya, bukan kita. Bukan kita. Karena itu nggak bisa dipaksa. Ada seseorang, orang kafir sudah diperangi, sudah mau mati, nggak juga mau masuk Islam, padahal sudah mau mati. Kenapa? Karena Allah tidak mendapatkan hidayah, tidak memberikan hidayah kepadanya, tidak menciptakan hidayah padanya. Tetapi ada yang diperangi kemudian menjadikan dia masuk ke dalam agama Islam, dan itu juga banyak jumlahnya. Jadi kita ini hanya menyampaikan, kita hanya
Kita hanya menyampaikan jalan dakwah, jalan hidayah, menyampaikan jalan hidayah, bukan menentukan hidayah yang ada pada seseorang. Dalam ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat 99, Allah berfirman, "Ma 'alar rasuli illal balagh, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun." Tidak ada kemampuan bagi seorang rasul kecuali hanya menyampaikan saja. Dan Allah mengetahui apa yang terlihat dan apa yang tersembunyi. Jadi rasul itu menyampaikan. Sehingga tidak semua yang bertemu dengan Rasulullah itu mau masuk ke dalam agama Islam. Tidak semua orang yang melihat mukjizat di depan matanya kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Padahal mukjizat sudah dia lihat dengan mata kepalanya, tetapi dia tetap bersikukuh dalam kekufurannya. Kenapa? Seperti itu. Karena Allah tidak menghendaki dia mendapatkan hidayah. Allah menghendaki dia untuk mati dalam kekufuran. Bahkan paman beliau Abu Thalib, seorang paman yang sejak kecil sudah memelihara beliau. Setelah kakeknya Abdul Muttalib wafat, maka kemudian Abu Thalib ini yang membesarkan, yang memelihara, yang mendidik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi fisiknya sampai dewasa, sampai kemudian Rasulullah menikah, sampai Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi. Abu Thalib pun tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, keponakannya itu adalah sebuah kebenaran. Dia tahu. Tetapi Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad tidak bisa menciptakan hidayah. La tahdi, orang yang kamu inginkan untuk mendapatkan hidayah. Bukan berarti Rasulullah mencintai orang kafir, tidak. Man ahbabta artinya innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad itu tidak bisa menciptakan hidayah kepada orang yang kamu ingin dia mendapatkan hidayah. Beliau sangat ingin pamannya Abu Thalib itu mendapatkan hidayah. Tetapi engkau wahai Muhammad, dijawab dalam Al-Quran ini, engkau wahai Muhammad itu tidak bisa menciptakan hidayah di hati orang yang kamu sangat ingin dia mendapatkan hidayah. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah itu memberikan hidayah, menciptakan hidayah kepada orang yang telah Allah tentukan, yang telah Allah kehendaki. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah. Demikian juga siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya sendiri tidak masuk Islam. Nabi Nuh alaihissalam, istrinya sendiri tidak mau masuk Islam, bahkan menentang dakwah Nabi Nuh. Putranya, salah satu putranya yang bernama Kan'an juga menolak masuk ke dalam agama Islam. Bahkan sudah mau mati, mau tenggelam pun dia tetap tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Istri Nabi Lot alaihissalam, istri dari seorang nabi, tidak masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena Nabi tidak menciptakan hidayah. Nabi hanya menyampaikan jalan hidayah. Inilah jalan hidayah, inilah kebenaran, ini jalan keselamatan. Tetapi mereka tidak menerima karena memang Allah tidak berkehendak untuk memberikan hidayah kepada mereka. Maka kita jangan kemudian berputus asa di dalam berdakwah. Kita jangan berputus asa di dalam berdakwah. Kita harus menyadari bahwasanya tugas kita menyampaikan. Tugas kita ini menyampaikan, bukan menciptakan hidayah. Bukan, jangan sampai seseorang mengatakan gimana orang-orang ini kurang ajar misalnya, dia mengatakan so bertahun-tahun diajak ngaji, nggak ada yang mau ngaji.
Sudah bertahun-tahun sampai capek saya menyampaikan, nggak ada yang mau masuk Islam, nggak ada yang mau baik dan sebagainya. Itu tidak selayaknya. Bukan tugas kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Dengan kita menyampaikan, maka kita mendapatkan pahala dari dakwah itu. Kita mendapatkan pahala dari itu. Masalah mereka itu nerima, tidak menerima, itu bukan urusan kita. Itu Allah yang menentukannya. Allah yang menentukannya, bukan kita. Nabi Nuh alaihissalam dakwah ratusan tahun. Bukan hanya beberapa tahun, ratusan tahun. Berapa yang ikut beliau? Hanya 80 orang. Tetapi beliau tetap bersabar, beliau tetap berdakwah. Karena apa? Kita sadar tugas kita hanya menyampaikan saja. Adapun hidayah sudah Allah yang menentukannya, siapa-siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Tetapi juga bukan sebaliknya. Tadi yang sebaliknya putus asa, kemudian nggak mau menyampaikan, udah saya berhenti aja dakwah. Saya urus diri saya sendiri. Yang penting saya baik, orang lain terserah mau apa. Yang penting saya sholat, yang penting saya muslim. Orang lain mau rusak, mau apa yang dilakukan, terserah mereka. Itu tidak boleh yang seperti itu, karena tugas kita bukan menciptakan hidayah, tetapi menyampaikan jalan hidayah, menunjukkan orang, inilah hidayah itu. Dengan itu kita akan mendapatkan pahalanya. Tetapi juga jangan sebaliknya. Sebagian orang juga memiliki pemahaman yang keliru. Karena hidayah itu sudah ditentukan oleh Allah, kemudian udah nggak usah dakwah lah. Kan semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kalau dia ditentukan oleh Allah mendapatkan hidayah, kan nanti dapat hidayah. Nggak usah diajak-ajak lah, nggak usah apalagi dipaksa-paksa. Biarkan aja, biarkan aja. Nanti kalau sudah dapat hidayah, nanti dia sendiri dapat hidayah. Akan datang sendiri kepada kita untuk belajar. Nggak usah diajak-ajak. Nah, ini juga keliru. Ini juga keliru. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini adalah untuk kita. Ketika kita mengajak orang lain dalam kebaikan, ketika kita menunjukkan hidayah, jalan hidayah kepada orang lain, ketika kita berdakwah, ingat itu adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan akhirat kita. Kenapa? Bukan untuk Allah. Allah tidak mengambil manfaat dari apa yang kita lakukan, tetapi untuk kebaikan kita. Karena dengan kita melakukan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala dan kemuliaan pada kita. Karena dakwah ini adalah apa? Ini misi para nabi. Dakwah ini adalah tugas para nabi. Para nabi menjadi makhluk termulia itu karena dakwah. Maka kita hendaknya melakukan itu agar kita mendapatkan kemuliaan indallah, kemuliaan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penafsiran yang kedua, bahwa kita ini nggak bisa memaksa hati seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Tetapi secara zahir seseorang bisa melakukannya seperti dalam peperangan itu. Seperti dalam peperangan, karena nggak ada pemaksaan yang lebih kuat dari memerangi orang-orang yang kafir agar mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Tetapi sebagian mereka setelah diperangi, ada yang mereka kemudian masuk ke dalam agama Islam, tetapi ada juga sebagian mereka yang tetap bersikukuh dalam kekufuran mereka, tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Rela mereka mati dalam kekufuran. Itu ada yang seperti itu karena mereka memang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penafsiran yang ketiga, bahwa yang dimaksud dalam ayat la ikraha fid din
itu tidak ada paksaan terhadap orang kafir zimmi untuk masuk Islam. Tidak ada paksaan terhadap orang kafir zimmi untuk masuk Islam. Kafir itu ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang Yahudi, orang Nasrani yang tinggal dalam kekuasaan umat Islam dengan dia membayar jizyah. Jadi setiap tahunnya dia membayar jizyah tertentu untuk dia mendapatkan jaminan keamanan hidup di daerah Islam, dalam kekuasaan Islam. Nah, misalnya ketika itu di Madinah ada Yahudi Nasrani, dia bisa tinggal di situ, tetapi setiap tahunnya dia membayar jizyah. Nah, sebagai jaminan keamanan dia tinggal di daerah Islam, di negara Islam. Nah, ini namanya kafir zimmi. Nah, kafir zimmi itu tidak diperangi, tidak dipaksa mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, tidak diperangi mereka. Sehingga orang kafir zimmi dibiarkan mereka hidup di daerah Islam. Nah, tentu tetap didakwai, tetapi mereka tidak dipaksa untuk kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ini penafsiran ketiga terhadap ayat la ikraha fiddin. Dan ini yang harus kita pahami, penafsiran ini. Dari tiga penafsiran ini nggak ada satupun, tidak ada satupun penafsiran yang mengatakan bahwa ayat ini berarti kebebasan umat manusia untuk memilih agama. Nggak ada. Nah, karena jika dipahami seperti itu, tentu akan bertentangan dengan ayat yang tadi sudah kita sebut, yang sudah kita jelaskan penafsirannya sebelumnya, innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Akan bertentangan dengan ayat tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat lain yang ini juga dipahami atau dipahami secara keliru atau disalahpahami karena dipotong ayatnya, tidak dipahami secara lengkap ayat tersebut. Yaitu ayat yang berbunyi surat Al-Kahfi ayat 29. Ini juga diarahkan kepada katanya ada kebebasan seseorang untuk memilih agama bagi dirinya. Yaitu firman Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Surat Al-Kahfi ayat 29. Ayat lengkapnya, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha fa ayyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Nah, itu ayat lengkapnya. Al-Kahfi ayat 29. Nah, ayat ini biasanya itu dipotong oleh orang-orang yang memiliki pemahaman kebebasan dalam memeluk agama, dalam berakidah. Ini dipotong hanya faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kemudian diterjemahkan secara harfiah. Karena secara harfiah, secara letterlock, ayat ini diterjemahkan dengan maka barang siapa yang menghendaki beriman, hendaknya dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kufur, maka silahkan untuk kufur. Silahkan untuk kufur. Seakan-akan dikatakan begitu secara harfiah. Nah, ini
Ini berbahaya pemahaman yang seperti itu, pemahaman yang enggak lengkap, pemahaman yang enggak komplit di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau sedikit saja kita teruskan ayatnya, maka seseorang akan mengetahui bahwa maknanya bukan begitu. Lanjutan ayat berikutnya apa? Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha. Jadi ayat berikutnya itu berisi apa? Berisi tahdid, berisi wa'id, berisi ancaman terhadap orang-orang yang kufur. Ancaman terhadap orang-orang yang kufur. Dikatakan seperti itu. Sesungguhnya kami telah menyiapkan inna a'tadna lizzalimina, untuk orang-orang yang zalim. Orang yang zalim artinya orang-orang yang kafir. Karena dalam Al-Quran disebutkan ya ayat yang lain, wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir mereka itulah orang-orang zalim. Dikatakan inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami telah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, neraka yang gejolaknya itu mengepung mereka. Naran ahata bihim suradiquha. Coba diperhatikan. Yang pertama, seakan-akan di situ dipersilahkan, tetapi kemudian orang yang kufur diancam oleh Allah dengan neraka, dengan azab neraka. Apakah itu bebas? Apakah itu berarti kebebasan? Tidak. Tidak. Kalau seseorang misalnya seseorang guru misalnya mengatakan, silahkan yang mau belajar silahkan belajar, yang nggak belajar silahkan nggak belajar. Sudah saya siapkan hukumannya bagi yang nggak belajar misalnya. Maka itu namanya apakah bebas? Yang nggak bebas. Bebas kok dihukum kalau nggak belajar. Itu namanya nggak bebas. Itu namanya memaksa untuk belajar seluruhnya. Itu artinya begitu. Demikian juga ayat ini. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tapi inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha. Secara zahir dikatakan barang siapa yang mau beriman, berimanlah. Barang siapa yang mau kufur, kufurlah. Tapi siapa yang kufur, maka akan disiapkan neraka, azab neraka yang pedih untuk dia. Artinya bukan kebebasan di sini. Bukan kebebasan seseorang untuk iman atau untuk kufur. Bukan kebebasan seseorang untuk memilih akidah yang dia sukai. Tetapi seseorang harus beriman dengan iman yang benar. Itu makna ayat itu. Nah, permasalahannya adalah ayat ini dipotong hanya sampai di sini saja. Hanya mengatakan orang itu bebas untuk berakidah. Qala ta'ala, dia mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, titik. Kemudian dia mengatakan bahwa manusia bebas untuk berakidah, memilih akidah yang dia sukai. Padahal ayat berikutnya ada ancaman inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat yang lain juga disebutkan. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu saling terpadu satu dengan yang lain. Nah, dalam memahaminya seseorang itu makanya harus hafal Al-Quran. Kalau enggak, ya nanti tahunya sepotong-sepotong, sebagian-sebagian. Makanya seorang mufassir itu juga dia harus hafal ayat-ayat Al-Quran. Kalau enggak, nanti dia tahunya ayat ini sementara dia enggak tahu ayat yang lain karena enggak hafal. Dalam ayat yang lain disebutkan wala yarda li'ibadihil kufur. Wala yarda li'ibadihil kufur. Allah itu tidak ridha.
untuk para hambanya kekufuran, tidak ridho Allah. Bagaimana dikatakan silahkan untuk kufur, boleh untuk kufur? Allah tidak ridho. Dalam ayat yang lain surat Az-Zumar ayat 7 itu disebutkan wala yarda li'ibadihil kufur. Wala yarda li'ibadihil kufur. Allah tidak ridho untuk para hambanya kekufuran. Artinya apa? Kalau Allah tidak ridho, maka artinya Allah tidak mempersilahkan manusia untuk melakukan kekufuran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam ayat yang kemarin juga sudah kita sebutkan, sudah kita jelaskan penafsirannya, yaitu firman Allah, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dikatakan apa? Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang kafir. Kalau Allah tidak mencintai orang kafir, bagaimana Allah mempersilahkan setiap orang untuk kufur? Bagaimana dikatakan Allah mempersilahkan seseorang untuk kufur sementara Allah tidak mencintai kekufuran, tidak ridha dengan kekufuran, dan tidak mencintai orang-orang yang kafir? Sehingga seseorang harus berhati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai seseorang terjerumus dalam paham hurriyatul aqidah, paham yang disebut dengan kebebasan di dalam berakidah atau kebebasan dalam beragama. Ini adalah perspektif perspektif Islam. Dalam Islam, kita sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Itu yang kita yakini, maka seseorang harus masuk ke dalam agama Islam untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh seseorang itu kufur. Seandainya dia kufur, maka dia akan menanggung akibatnya nanti di akhirat, karena Allah sudah menyiapkan neraka jahanam untuk orang-orang yang kafir. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Sesungguhnya Allah itu melaknat orang-orang yang kafir, dan Allah sudah menyiapkan neraka sa'ir untuk mereka. Mereka akan abadi di dalamnya selama-lamanya. Sudah disiapkan untuk mereka-mereka yang membangkang. Para nabi, para rasul telah datang kepada umat manusia untuk memberikan jalan hidayah, untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada umat manusia. Tetapi sebagian manusia ada yang memang ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim, dan sebagian ada yang kemudian mendapatkan kesesatan, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi sesat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian penafsiran dari surat Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fiddin. Hendaknya kita memahami ayat ini dengan sebenar-benarnya dan jangan ikut-ikutan memahaminya secara harfiah, secara tarjamah, tidak dipahami berdasarkan pemahaman dari para ulama tafsir. Ingat, merekalah yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan, yang bisa untuk kita ikuti dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Waspadai orang-orang yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan akalnya. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran berdasarkan otaknya, berdasarkan pendapatnya sendiri, maka dipersilahkan dia untuk mengambil tempat duduknya di neraka.
artinya ancaman yang berat bagi orang yang semacam itu. Nah, demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ingat, hari ini hari Arafah, isi hari Arafah dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.